Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'du. Para pemirsa Rosyad TV yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di pagi ini kita diizinkan Allah bersua kembali melanjutkan kajian kita, yaitu membahas ma la yasa'u athalul muslimin jahlahu, perkara-perkara yang tidak sepatutnya anak-anak kaum muslimin tidak mengenalnya atau jahil tentangnya. Dan kita sudah masuk di bab tafsir. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang mengajarkan anak tafsir suratul Fatihah. Dan di kesempatan ini kita insya Allah akan membahas atau mengajarkan anak, yaitu berkaitan dengan suratul Ikhlas, ya. Karena ini diantara salah satu surat yang spesial, ya, yaitu mengajarkan anak suratul Ikhlas, ya. Dan ini juga hendaknya surat yang kita ajarkan kepada anak kita, ya. Kita talqin mereka agar mereka menghafal, ya, karena surat Al-Ikhlas ini adalah surat yang memiliki banyak keistimewaan, ya. Nah, dan di antara keistimewaan dari surat Al-Ikhlas ini adalah ini surat yang dikatakan sebanding dengan sepertiga Al-Qur'anul Karim, ya, sebanding dengan sepertiga Al-Qur'anul Karim, sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, ya, di mana beliau menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, ayajizu ahadukum ay yaqra'a fi lailatin thulutsal Qur'an, apakah ada salah seorang dari kalian dia merasa lemah atau nggak mampu membaca sepertiga Al-Quran di waktu satu malam, ya. Maka maka sahabat bertanya, wa kaifa yaqra' thulutsal Qur'an ya Rasulullah? Bagaimana seseorang mampu membaca sepertiga Al-Qur'an ya Rasulullah di dalam waktu satu malam, ya? Berarti satu malam 10 juz, ya, karena ada 30 juz, ya. Maka faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an, ya, yaitu apabila engkau membaca kul huwallahu ahad, maka itu adalah sebanding dengan sepertiga Al-Quran, ya. Nah, ini menunjukkan bahasanya apa? Bahasanya keutamaan suratul Al-Fatihah ini istimewa, ya. Karena maksud saya Al-Ikhlas, ya. Karena Al-Ikhlas ini ternyata dia sebanding dengan sepertiga Al-Quran radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Nah, lalu kemudian, ya, di dalam riwayat yang lain itu kalau tadi diriwayatkan oleh sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, ini riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Beliau menceritakan bahwasanya anna rajulan sami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad yuraddiduha. Ada seseorang yang mendengarkan orang lain itu membaca qul huwallahu ahad dan mengulang-ulangnya. Ya, falamma asbaha ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lahu. Ketika waktu pagi, maka orang ini pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Nabi? Walladzi nafsi biyadihi, sungguh demi Allah yang jiwaku berada di dalam genggaman tangannya, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an, sesungguhnya suratul Ikhlas atau Qul huwallahu ahad itu adalah sepertiga Al-Quran, ya, sebanding dengan sepertiga Al-Quran, ya. Nah, dan di sini para ulama menerangkan bahwasanya, ya, Al-Qur'anu anzala atslatan, Al-Quran itu turun ada memiliki tiga bagian, ya, yaitu thulutsan minhu ahkam, wa thulutsan minhu wa'dun wa wa'idun, wa thulutsan minhu asma' wa sifat. Sepertiga Al-Quran itu bicara tentang hukum, ahkam, ya. Sepertiga Al-Quran bicara tentang janji dan ancaman seperti surga dan neraka. Dan sepertiga Al-Quran berisi tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Wa qad jama'at qul huwallahu ahad, ya, ahad al-athlat, ya, wa huwa al-asma' wa sifat. Dan surat qul huwallahu ahad ini itu menghimpun salah satu dari tiga bagian ini, yaitu berbicara tentang asma' wa sifat, ya. Nah, sehingga apa?
Sehingga siapa yang membaca Al-Quran sepertiga dari Al-Quran, maka seakan-akan dia membaca Al-Quran secara utuh ketika dia membacanya 3 kali. Ya, nah, dan ini sebagaimana juga diriwayatkan di dalam Sahih Muslim ya dari sahabat Abu Darda, bahwa Nabi SAW pernah mengatakan ya innallaha jazal Qur'ana thalathata ajsa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu membagi Al-Qur'an itu menjadi 3 bagian. Faja'ala qul huwallahu ahad juz'an min ajza'il Qur'an. Dan kemudian menjadikan qul huwallahu ahad itu sebagai salah satu dari bagian Al-Qur'an. Ya. Nah, dan Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan wa hadza nassun bihadzal ma'na sumiyat suratul Ikhlas wallahu a'lam. Dan ini adalah nas yang tegas, dan dengan makna inilah maka dinamakan surat ini dengan surat Al-Ikhlas ya. Nah, sehingga kita bisa melihat di bahwasanya surat ini adalah surat yang istimewa. Makanya kita perlu untuk mentasmi' dan mentalkin anak kita dengan suratul Ikhlas. Ajarkan agar mereka bisa menghafal surat ini. Ya. Lalu kemudian juga surat ini juga ya sebagaimana tadi diterangkan berisi tentang nama dan sifat Allah. Ya, dan juga ya berisi tentang apa namanya? Ada fadilah atau keistimewaan. Orang yang mencintai surat ini maka akan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang muttafaqun alaih dari Sayyidah atau Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Nabi SAW itu pernah ba'atha rajulan ala sariyatin. Nabi pernah mengutus ya seseorang ke sebuah sariyah. Sariyah itu semacam kelompok atau pasukan kecil. Ya. Nah, kemudian ketika salat dikatakan wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihim fayakhtimu bi qul huwallahu ahad. Ya, jadi dia biasa membaca di dalam salat berjamaah bersama dengan mereka lalu ditutup dengan qul huwallahu ahad. Ya. Maka falamma raja'u dzakaru dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika para sahabat pulang bersama dengan orang ini yang diutus oleh Nabi, maka mereka menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian faqal, maka Nabi mengatakan yasaluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalika. Ya, cobalah kalian tanya kenapa dia melakukan hal ini. Ya. Maka para sahabat pun bertanya kepada orang tersebut. Faqala li'annaha sifatur rahmani wa ana uhibbu an aqra'a biha. Kata sahabat tadi yang diutus oleh Nabi untuk menjadi untuk turut di dalam sariyah ya atau pasukan kecil tadi. Kenapa Anda itu suka menutup membaca dengan qul huwallahu ahad? Maka sahabat ini mengatakan karena ya di dalamnya itu ada sifat Ar-Rahman dan aku mencintai untuk membacanya. Ya, aku senang membacanya. Ya, maka mereka ceritakan hal ini kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengatakan ya fa akhbiruhu annallaha yuhibbuhu. Ya, maka sampaikan kepada orang tersebut Allah mencintainya. Ya. Nah, di sini ada beberapa hal ya yang perlu untuk saya sampaikan ya. Karena ada beberapa syubhat ya. Syubhat apa? Yaitu syubhat sebagian orang mengatakan bahwa ternyata sahabat itu mereka berinovasi dan berkreasi di dalam ibadah. Buktinya apa? Buktinya sahabat itu seperti di dalam riwayat ini, dia mengkhususkan sesuatu yang tidak dikhususkan Nabi, yaitu biasa membaca kulhu kemudian ya atau dia menutup setelah membaca Quran selalu dengan kulhu Allahu ahad. Ya, selalu diulang-ulang baca kulhu dan kulhu. Ya. Nah, jadi menurut mereka sahabat ini sedang berkreasi. Nah, tapi ternyata sahabat lain itu merasa ya bahwasanya ini kok suatu hal yang aneh, makanya ditanyakan kepada Nabi. Nah, karenanya di sini sebenarnya kita bisa lihat ya bahwa sahabat itu mencintai kebaikan, ya, dan mereka paling bersemangat untuk mengikuti Rasulullah SAW. Karenanya ketika ada seorang sahabat yang melakukan sesuatu di mana sahabat lain itu merasa aneh atau janggal, maka mereka langsung bertanya kepada Nabi SAW. Ya, dan mereka akan bertahakum, yaitu mereka akan menjadikan Nabi sebagai hakim yang memberikan keputusan, dan mereka akan tunduk ya pada Nabi SAW. Ya, karenanya ketika mereka ceritakan kepada Nabi, ya, Nabi SAW pun kemudian ya meminta mereka untuk bertanya apa alasannya. Kenapa engkau membaca surat tersebut? Kemudian dikatakan oleh orang tersebut,
ya bahwasanya li'annaha sifatur rahmani wa ana uhibbu an aqra'a biha. Karena di dalam surat ini ada sifatnya Allah Ar-Rahman dan aku suka dengan membacanya. Maka Nabi pun mengatakan, ya akhbiruhu annallaha yuhibbuhu. Maka ya sampaikan kepadanya Allah mencintainya. Nah, coba perhatikan ya jemaah sekalian. Sahabat ketika melakukan sesuatu dan ketika itu Nabi masih hidup, wahyu masih turun, ya. Dan artinya wahyu masih turun, agama ini masih berangsur-angsur menuju kepada kesempurnaan. Karena ketika Nabi wafat, maka agama ini sudah sempurna. Ya, sudah tidak lagi butuh dengan adanya penambahan-penambahan. Karenanya ketika para sahabat melakukan hal-hal seperti ini, ya mereka melakukannya itu dengan sepengetahuan Nabi atau di hadapan Nabi. Makanya ada namanya sunnah takririyah. Karena sunnah itu ada sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah takririyah. Sunnah qauliyah adalah berupa ucapan Nabi SAW. Seperti Nabi mengatakan ya, innamal a'malu binniyat ya, maka itu adalah sunnah qauliyah. Kemudian juga ada sunnah fi'liyah, yaitu yang berupa perbuatan Nabi SAW. Misalnya, sahabat menceritakan ya bahwasanya Nabi melakukan ini dan itu, kada wa kada. Maka itu termasuk sunnah fi'liyah. Ya. Nah, kemudian ada sunnah takririyah. Apa itu sunnah takririyah? Yaitu sunnah berupa persetujuan Nabi SAW. Nabi mendiamkan atau Nabi menyetujui apa yang diamalkan atau dilakukan oleh sahabat. Karenanya sungguh suatu hal yang tidak tepat dan bahkan ya ini sungguh suatu hal yang sifatnya ya analog, yang rusak, kias fasid apabila orang berargumentasi membuat amalan-amalan kemudian dibandingkan dengan sahabat. Padahal tentu kita beda dong dengan sahabat. Ya, dan Nabi SAW sendiri juga memerintahkan agar kita mengikuti sahabat. Ya, alaikum bisunnati wa sunnat ya. Alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Ya. Atau juga di dalam riwayat yang lain tentang masalah iftirak ya. Nabi SAW juga memberikan nasihat apa? Apa namanya? Nabi memerintahkan untuk mengikuti al-jamaah. Ma'ana alaihi wa ashabi. Yaitu aku dan para sahabatku berada di atasnya. Katanya apabila sahabat mengamalkan sesuatu ketika Rasulullah masih hidup, maka itu masih ada peluang untuk menjadi suatu turunan, sunnah takdiriyah. Tapi ketika Rasulullah wafat SAW, maka tidak ada sahabat itu yang mereka berkreasi. Mereka ittiba. Makanya para sahabat mereka ya sampai-sampai mengatakan sebagaimana diriwayatkan ya dari Abdullah bin Umar ya atau Abdullah bin Mas'ud ya radhiyallahu taala anhuma ya, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah, jangan mengada-ada, jangan berinovasi dalam ibadah, kalian sudah dicukupi. Kalian sudah dicukupi dengan tuntunan Nabi SAW. Maka nggak perlu lagi bikin-bikin yang baru-baru lagi. Ya. Makanya ini apabila ada yang berargumentasi, ini loh sahabat bikin-bikin doa, bikin-bikin zikir, bikin-bikin amal, ya. Ya itu ketika itu Nabi masih hidup, sehingga pengetahuan Nabi dengan amal ini menyebabkan ini bisa menjadi sunnah takririyah. Ya merupakan persetujuan. Sekarang itu ya wahyu udah selesai. Sehingga agama kita sudah sempurna, kewajiban kita hanya ittiba saja. Karenanya mereka yang berdalil dengan riwayat-riwayat sahabat itu melakukan suatu amalan yang dikatakan dari sahabat sendiri, maka ya pada saat itu ya wahyu masih turun. Nah ini diantara alasannya. Nah, jadi di dalam riwayat ini itu menunjukkan bahwasanya ya ketika orang ini mengatakan kenapa alasan dia itu bolak-balik membaca suratul Fatihah, mengatakan li'annaha sifatur rahman. Karena di dalam surat ini itu mengandung sifat ar-Rahman wa ana uhibbu an aqra'a biha. Aku senang untuk membacanya. Maka ketika Nabi tahu, Nabi mengatakan akhbiruhu annallaha yuhibbuhu. Disampaikan kepadanya Allah mencintainya. Karenanya siapa yang membaca qul huwallahu ahad, mengikuti tuntunan ini, sunnah takririyah ini, ya, maka dia bisa mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Nah, oleh karenanya penting bagi kita untuk mengajarkan hal ini ya kepada anak-anak kita. Lalu berkaitan dengan sebab turunnya ayat ini ya, itu memang ada sejumlah riwayat. Ya. Nah, di antaranya yang masyhur adalah riwayat dari Ubay bin Ka'ab ya radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya orang-orang musyrikin itu pernah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, kata mereka ya unsub lana rabbaka. Ya. Kata mereka ngomong kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kamu kan punya Tuhan, punya Rabb, maka sebutkan nasab Rabbmu. Jadi mereka meyakini bahwasanya Tuhan itu punya nasab. Ya. Maka fa anzalallahu qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad dan seterusnya. Ya. Nah,
Sekarang kita baca keterangan ringkas dari penulis, ya. Bacalah surat Al-Ikhlas dan jelaskan tafsirnya, nak. Maka ini tugas kita untuk mengajarkan kepada mereka sebelum kita meminta mereka untuk menjelaskan penafsirannya. Surat Al-Ikhlas dan tafsirnya, maka kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini ulama sepakat tidak termasuk di dalam bagian, ya, surat Al-Ikhlas. Ya, bukan termasuk bagian surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Maknanya adalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya. Aqra'ul Quran. Ya. Aku membaca Al-Quran atau aku memulai membaca Al-Quran. Dan ini sebagaimana sudah diterangkan di kesempatan yang lalu, sebagai bagian dari adab kepada Allah, kemudian bertabarruk, meminta berkah melalui nama Allah, dan beristi'anah, meminta tolong kepada Allah. Nah, kemudian, ya, kul, katakanlah wahai Muhammad. Dan ayat ini adalah ayat yang turun kepada baginda Nabi yang mulia alaihissalam. Makanya apabila di dalam Al-Quran ada kata kul, ya, katakanlah, maka ini adalah seruannya untuk Nabi kita Muhammad SAW agar beliau menyampaikan ini di hadapan umat. Ya, katakanlah. Dan ini metode pendidikan. Seperti saat ini, saat kita sedang belajar atau mengajarkan anak-anak kita, ya, misalnya dengan metode talqin atau metode tanya jawab, ya. Jadi kita katakan, misalnya, man rabbuka, siapa Rabbmu, maka katakanlah, Rabbku adalah Allah. Ya, sebagai bentuk pendidikan dan pembelajaran. Makanya di dalam surat Al-Ikhlas juga banyak faidah-faidah tarbawiyahnya, faidah-faidah pendidikannya. Ya. Nah, oleh karenanya para ulama itu menyebutkan bahwasannya suratul Ikhlas ini termasuk salah satu surat yang penting di dalam, ya, dikatakan oleh mereka, ya, annaha min abwabi ad-da'wati fi sabilillah. Ya, annaha min ahammi abwabi ad-da'wati fi sabilillah. Bahwasanya surat ini termasuk, ya, bab yang paling penting di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena di dalam surat ini itu adalah surat yang mengajarkan manusia untuk mengenali sifat Allah, terutama di dalam keesaannya. Inilah surat tauhid, ya. Nah, dan siapa yang berpegang dengan apa namanya, dengan makna daripada surat ini, maka dia akan berpegang dengan keikhlasan yang sebenarnya atau keikhlasan yang seutuhnya. Kul, katakanlah wahai Muhammad, huwa Allahu ahad, huwa, dialah Allah, ahadun. Ahadun itu para ulama menyebutkan sebagai salah satu dari nama dan sifat Allah. Ya, al-ahad artinya yang maha tunggal. Tunggal yang maha satu. Dikatakan tunggal satu itu unik, tidak memiliki padanan, tidak memiliki yang sama dengannya. Berbeda semuanya dengannya. Karena dialah satu-satunya. Ya, yang tidak ada satupun yang bisa menyamai. Karena apabila ada yang menyamai, maka tidak lagi dikatakan sebagai ahad atau tunggal. Ya, oleh karenanya, yang tunggal ini, maka dialah yang pertama. Dan dia tidak berawal dan tidak berakhir. Dan dialah yang satu. Tidak memiliki tandingan, tidak memiliki pembantu, tidak memiliki mitra, tidak memiliki partner, tidak memiliki sekutu. Tidak ada yang sama dan setara dengannya, dan tidak ada yang menyerupai Allah. Dan tidak ada yang sebanding dengannya. Nah, oleh karenanya, tidak boleh siapapun dari makhluk itu disebut dengan sebut ahad. Ya. Karena, ya, makhluk itu tidak ada yang ahad. Ya. Karena makhluk pasti memiliki adanya padanan-padanan, adanya tandingan-tandingan, bahkan butuh adanya pembantu-pembantu atau yang semisalnya. Tapi beda sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, maka tidak ada yang sama, sepadan, sebanding, serupa, setara dengan Allah Azza wa Jalla. Maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang tunggal. Berarti sifat ahad ini hanya untuk Allah. Tidak boleh disandarkan kepada selain Allah. Dan sifat tunggal ini menunjukkan kesempurnaan. Karena kesempurnaan itu hanya ada pada satu zat Allah Azza wa Jalla yang mengandung nama dan sifat yang sempurna. Dialah Allah yang satu, yang tunggal, tidak berbilang. Ya. Nah, oleh karenanya, secara fitrah dan akal sehat, kita meyakini pencipta itu adalah satu, tunggal. Karena tidak mungkin pencipta itu berbilang atau banyak. Karena apabila
pencipta itu banyak dan berbilang, maka tidak mungkin akan ada ya keteraturan yang begitu sempurna. Karena masing-masing pencipta tentunya mereka punya uh, kehendak masing-masing, ya. Nah, sehingga itu kehendak mereka satu dengan yang lainnya akan berbenturan, dan itu suatu hal yang mustahil membentuk adanya keharmonisan dan keteraturan yang begitu sempurna, ya. Nah, oleh karenanya Allah itu adalah ahad, Allah itu tunggal. Tafsirnya, kata Syekh, katakanlah wahai Rasulullah, dialah Allah yang tidak ada sesembahan yang hak kecuali hanya dirinya sendiri. Karena di antara makna, ya, Allahu ahad, artinya dialah Allah yang satu, yang tunggal. Satu di dalam uluhiyahnya, artinya yang berhak diibadahi hanya Allah. Satu di dalam tunggal atau satu di dalam rububiyahnya, artinya yang menciptakan, mengatur alam semesta, memiliki, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian juga Allah satu tunggal di dalam nama dan sifat-sifatnya. Nama dan sifat Allah itu banyak, ya, tidak terbatas. Tapi semua sifat yang banyak itu adalah semua sifat yang disifatkan kepada zat yang satu, yaitu Allah. Karenanya di sini ada kesalahkaprahan lagi nih, ya, khususnya bagi orang-orang yang pandir, yang pendek akal, terutama dari kaum Jahmiyah, di mana mereka menolak nama-nama dan sifat Allah, ya. Dan ini juga ternyata juga sama disalahpahami oleh sebagian manusia, ya, khususnya orang-orang kafir. Ya, sampai ada yang bikin status ternyata Tuhannya Islam itu ada 99. Ya. Jadi menurut Jahmiyah, berbilangnya nama dan sifat menunjukkan berbilangnya zat. Artinya apabila banyak nama dan banyak sifat, itu berarti yang disifatkan itu tidak satu tapi banyak. Padahal tentunya ya satu entitas itu tentunya bisa memiliki banyak nama dan banyak sifat. Apalagi untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mustahil bagi Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan ini tentunya logika yang sangat lucu. Makanya untuk menghindarkan konsep berbilangnya Tuhan, maka mereka menolak nama dan sifat Allah. Makanya mereka disebut dengan Jahmiyah, pengikutnya Jahm bin Safwan. Dan mereka termasuk orang yang menyimpang atau yang sesat. Karenanya dikatakan Allah ahad di dalam nama dan sifatnya. Artinya semua nama, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Jabbal, Al-Mutakabbir, dan seterusnya, ya, nama yang banyak, yang sempurna ini, maka ini semuanya merujuk kepada satu entitas, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada satupun yang sama, sepadan, ya, yang serupa dengan Allah di dalam hal ini. Karenanya tidak ada yang sama sepadan dengan Allah di dalam uluhiyahnya. Karenanya nggak boleh ada satupun yang disembah, diibadahi, kecuali hanya Allah. Dan kemudian juga tidak ada satupun yang bisa serupa, sebanding, dan menyekutui Allah di dalam rububiyahnya. Artinya yang menciptakan semua alam semesta ini adalah Allah. Dan tidak ada yang serupa, yang sama, sepadan dengan nama dan sifat-sifat Allah. Karena nama dan sifat Allah adalah yang paling sempurna. Ya. Kemudian Allahus Samad. Ya, Allah adalah As-Samad. Ya, yang seringkali diterjemahkan yang bergantung segala sesuatu kepadanya. Artinya semua kebutuhan makhluknya itu terangkat kepadanya. Ya. As-Samad salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama memang punya definisi dalam bentuk kata-kata yang berbeda-beda, ya, bervariasi. Tapi semua perbedaan itu tidak saling tanakut, kontradiksi, dan semuanya bisa diterima dan saling menguatkan. Bahkan saling melengkapi, ya. Nah, oleh karenanya makna-makna yang diterangkan oleh para ulama ini adalah makna yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Ya. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan As-Samad maknanya adalah Rabb. Ya, sama dengan makna Rabb. Ya. Rabb yang yang mana Rabb ini adalah yang menciptakan semua alam semesta, dan dia menciptakan sendiri, tidak butuh dengan yang lainnya. Dan segala atau makhluknya itu ya butuh kepadanya, dan dialah Allah Rabb yang memenuhi semua kebutuhan dan permohonan makhluknya. Ya, ini adalah pendapatnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya. Yaitu apa? Yaitu bermakna Rabb. Ya. Nah, jadi Allahus Samad qala Ikrimah an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma
yakni alladhi yasmudu al-khalaiqu ilaihi fi hawaijihim wa masailihim. Yaitulah dia Allah Subhanahu wa taala yang semua makhluk itu bersandar kepadanya di dalam kebutuhan-kebutuhan dan permohonan atau permintaan mereka. Ya. Kemudian makna yang kedua adalah bermakna as-sayyid. Bermakna as-sayyid. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir qala ya Ali bin Abi Talha an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu ya huwa as-sayyid alladhi qad kamula fi ya su'dudihi. Yang dimaksud dengan as-samad adalah as-sayyid, yaitu yang berkuasa atau penguasa, yang mana begitu sempurna kekuasaannya. Kemudian juga bermakna wasyarif, yang mulia. Alladzi qad kamula fi syarafihi, yang mana begitu sempurna ya kemuliaannya. Kemudian bermakna wal azim, yang maha agung. Alladzi qad kamula fi 'azamatihi, fi apa namanya? Ya, alladzi qad kamula fi 'azmatihi, yaitu yang maha agung, yang mana sempurna keagungannya. Wal halim, ya wal halim, yaitu yang maha lembut. Ay alladzi qad kamula fi hilmihi, yaitu yang mana sempurna maha kelemah lembutannya. Wal alimu alladzi qad kamula fi ilmihi, dan maha berilmu yang mana sempurna ilmunya. Wal hakimu alladzi qad kamula fi hikmatihi, dan yang maha bijaksana, maha hakim, yang sempurna kebijaksanaannya. Wa huwa alladzi qad kamula fi anwa'is syarafi was-su'dud. Ya. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna dalam seluruh sifat kemuliaan dan kekuasaannya. Ya. 6. Wa huwa Allah Subhanahu wa ta'ala hadhihi sifatuhu la tanbaghi illa lahu. Dan inilah sifat bagi Allah, ya, dan sifat ini tidaklah layak disematkan kecuali hanya kepada Allah. Laisa lahu kuf'un, karena tidak ada ya sekutu yang sepadan dengannya. Walaysa kamitslihi syai'un, dan tidak ada yang serupa atau semisal dengannya. Subhanallah al-wahid al-qahar. Maha suci Allah yang maha tunggal lagi maha berkuasa. Nah, jadi demikian pula pendapat Al-A'mash rahimahullah, ya, sebagaimana diriwayatkan dari Syakik, ya, dan an Abi Wa'il, ya, as-samadu as-sayyidul ladzi qad intaha su'duduh. Ya, yang namanya as-samad adalah bermakna as-sayyid, yaitu penguasa atau tuan, ya, yang mana kekuasaannya berada di puncak yang tertinggi. Nah, demikian pula pendapat Imam Malik rahimahullah, sebagaimana diriwayatkan dari Zaid bin Aslam, as-samadu ay as-sayyidu. Ya. Nah, kemudian Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, ya, beliau meriwayatkan demikian pula dengan Imam Qatadah, wal baqi ba'da khalqihi, yaitu yang dimaksud dengan as-samad adalah al-baqi, ya, yang maha kekal, ya, yaitu ba'da khalqihi, ya, setelah Allah Subhanahu wa taala melakukan penciptaan alam semesta. Ya. Nah, kemudian Al-Imam Al-Hasan Al-Basri juga mengatakan as-samadu al-hayyul qayyum alladzi la zawala lahu, yaitu yang maha hidup, maha berdiri sendiri, independen, ya, dan tidak ada yang bisa menyingkirkan, ya, atau dia tidak akan hilang atau sirna. Nah, kemudian kata Ikrimah, alladzi lam yakhruj minhu syai'un wa la yut'am. Ya, as-samad adalah yang tidak keluar sesuatu pun darinya dan juga tidak diberikan makan. Ya. Kemudian Al-Imam Ar-Rabi' bin Anas mengatakan huwa alladzi lam yalid wa lam yulad. Dialah Allah yang tidak dilahirkan dan tidak pula melahirkan. Nah, jadi seakan-akan ini apa kaitannya sama ayat berikutnya. Yaitu ayat berikutnya, ayat yang ketiga adalah lam yalid wa lam yulad. Yaitu dialah Allah yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Allah tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan. Artinya Allah tidak memiliki anak dan tidak pula memiliki orang tua. Karena Allah tunggal, Allah ahad, ya, makanya sangat erat berkaitannya. Dan Allah as-samad. As-samad itu ibaratnya self-sustain, ya. Jadi artinya semua itu bergantung kepada Allah dan Allah tidak bergantung dengan sesuatu apapun. Karena Allah lah sang tuan, sang sayyid, yang syarif, yang maha mulia,
ya, yang semuanya Allah penuhi dan Allah tidak butuh dengan makhluknya, ya. Dan kemudian disifatkan lam yalid wa lam yulad, ya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah melahirkan dan tidak pula dilahirkan. Karena tidaklah layak bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk melahirkan, karena itu adalah sifat makhluk. Karena sesuatu yang ahad, yang tunggal, maka tidaklah layak baginya dia memiliki keturunan atau dia memiliki orang tua. Makanya apabila ada Tuhan yang dikatakan dilahirkan atau melahirkan, maka itu sudah sebenarnya mencederai sifat ketuhanan. Ya. Makanya dikatakan lam yalid wa lam yulad, ay laisa lahu waladun wala walidun wala sahibatun. Ya, artinya Allah tidak memiliki anak, tidak memiliki orang tua, dan juga tidak memiliki istri. Ya. Kemudian juga dikatakan Imam Mujahid rahimahullah, ya walam yakul lahu kufuwan ahad, ya. Ini di ayat berikutnya, ya. Jadi setelah Allah mengatakan Allah tidaklah beranak dan tidak pula diperanakkan, dan ini sebagai argumentasi dalil yang nyata bagi mereka yang mengatakan Allah memiliki anak, sehingga Allah disebut dengan Tuhan Bapa, maka ini tentunya adalah suatu hal yang tidak benar karena menyelisihi sifat ahadnya Allah, ya, dan juga sifat somatnya Allah. Karena Allah yang ahad dan somad tidak mungkin beranak dan tidak pula diperanakkan, tidak mungkin, ya, melahirkan dan tidak pula dilahirkan. Karena Tuhan tidak mungkin dilahirkan dan tidak mungkin pula melahirkan. Ya. Kemudian walam yakul lahu kufuwan ahad di ayat yang terakhir, yaitu tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Artinya tidak ada satupun yang sama dengannya di dalam penciptaannya. Ya. Jadi artinya tidak ada yang serupa atau zat yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi dikatakan walam yakul lahu kufuwan ahad, kata Imam Mujahid, artinya la sahibatalah. Artinya Allah tidak memiliki pasangan atau istri. Ya. Allah tidak memiliki, ya, pasangan atau istri dalam hal ini. Karena Allah lah satu-satunya, Allah lah yang Maha Tunggal. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, ya. Dan ini adalah sifat yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya tidak benar apabila ada orang yang jatuh kepada kesalahan, sadar nggak sadar, sengaja nggak sengaja, menyematkan salah satu dari sifat-sifat ketuhanan kepada makhluknya. Seperti contoh meyakini bahwasanya ada makhluk yang membantu Allah. Malaikat itu memang pelayan-pelayan Allah, tapi Allah tidak butuh dibantu dan dilayani. Dan Allah ciptakan malaikat itu adalah untuk tunduk, patuh kepada perintah Allah. Karenanya mengatakan bahwasanya malaikat adalah pelayan Allah, kemudian Allah butuh dilayani, ini pendapat yang tidak benar sama sekali. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak butuh bantuan. Allah tidak butuh pertolongan. Ya, hatta itu dari malaikat. Apalagi selain malaikat. Ada keyakinan adanya manusia-manusia yang dipilih sebagai wali-wali, seperti wali aktob atau wali kutub, yang akan menolong Allah atau membantu Allah. Maka ini juga tentunya keyakinan-keyakinan yang batil, keyakinan yang keliru dan menyimpang, sesat, bahkan bisa menghantarkan kepada kekufuran apabila sampai jatuh kepada kesyirikan dengan keyakinan-keyakinan makhluk-makhluk Allah ini bisa memberikan maslahat ataupun madarat bagi dirinya. Karena itu makanya, ya, orang-orang yang mereka menetapkan ada selain Allah itu yang bisa melakukan, misalnya memberikan madarat, memberikan manfaat, ya, kemudian memberikan syafaat dengan sendirinya tanpa izin Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian bisa memenuhi hajat, permintaan dan permohonan meskipun mereka sudah meninggal dunia, maka ini sadar nggak sadar berarti telah, ya, mencederai makna daripada suratul Ikhlas meskipun dia membaca surat ini ribuan kali. Kenapa? Karena dia telah menjadikan ada makhluk yang serupa dan sama dengan Allah Subhanahu wa taala, padahal tidak ada satupun yang setara, yang semisal, yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang orang-orang yang menyekutukan Allah, musyrik, sadar nggak sadar, mereka itu sejatinya adalah orang-orang yang jatuh kepada kezaliman terbesar karena menjadikan ada
makhluknya yang sebanding atau sepadan setara dengan Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, oleh karenanya ini suatu hal yang harus kita berhati-hati dengannya. Nah, jadi eh juga kalau kita melihat ya nukilan dari Imam Mujahid tadi, bahwasanya makna apa namanya eh walam yakul lahu kufuwan ahad, ya, itu adalah la sahibatalah. Karena dalam surat Al-An'am Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Badi'us samawati wal ard." Allah lah yang membentuk langit dan bumi. Allah lah sang pembentuk langit dan bumi. Ya, Allah yang desain langit dan bumi. Ya. Anna yakunu lahu waladun wa la takun lahu sahibah. Bagaimana bisa Allah Subhanahu wa taala itu dikatakan memiliki anak padahal lam takun lahu sahibah. Allah nggak punya istri. Ya. Wa khalaqa kulla syai', dan Allah menciptakan segala sesuatu, wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah adalah Maha mengetahui segala sesuatu tersebut. Artinya Allah lah sang pencipta. Artinya Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, dan Allah yang mengatur. Maka tidak mungkin ada satupun yang bisa menandingi Allah, menyamai Allah. Apalagi sampai mengatakan Allah itu melahirkan, atau dilahirkan, atau memiliki pasangan. Dan pasangan Allah yang melahirkan. Maka sesungguhnya Allah Maha Suci dari semua perkataan-perkataan yang seperti ini. Ya. Nah, jadi siapa yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki anak, maka sampai-sampai dikatakan di dalam surat Maryam, ya. Dan Al-Qur'an ini sangat memberikan perhatian kepada ibunya Isa alaihissalam, ya, atau disebut oleh orang-orang berat dengan Yesus, ya. Itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam, ya, wa qalu ittakhadar rahmanu walada. Mereka mengklaim bahwasanya Allah Ar-Rabb, yang Allah yang Maha Rahman itu memiliki anak. Ya, laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Saking mungkarnya kata Allah Subhanahu wa taala apa? Takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Ya, hampir-hampir, ya, takadu itu nyaris atau hampir saja, as-samawatu yatafarna, ya. Ya, langit-langit itu apa namanya? Yatafattarna, ya. Dikatakan oleh Allah, ya, takadu samawatu yatafattarna, ya. Sampai-sampai nyaris langit itu akan apa ya? Runtuh, rubuh. Ya, pecah. Wa tanshaqqul ardu, dan bumi pun terbelah. Wa takhirul jibalu hadda. Kemudian gunung-gunung pun hancur, remuk, habis. Ya. An da'awu lirrahmani walada, karena mereka mengklaim bahwasanya Allah memiliki anak. Ya. Allah punya anak. Nah, jadi di sini kita bisa melihat ya bahwasanya suratul Ikhlas surat yang istimewa, fadilahnya sepertiga Al-Qur'an. Kemudian juga siapa yang mencintainya juga akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian isinya dari sepertiga Al-Qur'an itu adalah berisi tentang nama dan sifat Allah. Kemudian kita belajar tentang sifat Al-Ahad. Allah itu memiliki sifat Ahad, memiliki nama Ahad. Allah tunggal, Allah satu, tidak ada satupun yang setara, sama, sebanding dengan Allah. Kemudian juga kita menetapkan nama dan sifat As-Samad, di mana Allah adalah ya yang dibutuhkan dan Allah tidak membutuhkan ya apapun dan siapapun. Ini menunjukkan kesempurnaan Allah. Dan di sini kita mengajarkan kepada anak-anak kita tentang sejumlah nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan di sini kita juga menetapkan tentang tujuan utama manusia diciptakan. Ya, dan tujuan utama kita berada di muka bumi ini yaitu untuk beribadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian juga kita belajar untuk menolak sifat-sifat Allah yang tidak layak baginya, seperti adanya sekutu, ya, adanya mitra, partner, atau juga keyakinan Allah memiliki anak, ya, atau Allah memiliki pasangan dan yang semisalnya. Maka itu semua adalah tentunya suatu hal yang batil. Nah, jadi mungkin ini ya yang bisa disampaikan di kesempatan kita pada
pagi hingga menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua ya. Barakallahu fikum jami'an ya. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Apabila tidak ada pertanyaan, insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya, kita akan lanjutkan yaitu tafsir dari surat Al-Falaq. Ya, tafsir surat Al-Falaq insyaallah taala. Nah, sepertinya belum ada atau tidak ada pertanyaan ya. Maka kita cukupkan dulu sampai di sini. Barakallahu fikum jami'an. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.